warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia, NIM 1930202302. Baik, saya dari kelompok 8. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai media pembelajaran. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas mengenai pengertian media pembelajaran. Media atau bentuk jamak dari kata medium merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Oleh karena itu, media dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima. Kemudian Munadi mendefinisikan media pembelajaran sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana, sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif, di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Dengan demikian, media pembelajaran dapat dikatakan sebagai alat atau segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan peserta didik dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Kemudian ada fungsi media pembelajaran. Sadiman menyampaikan bahwa fungsi media pembelajaran secara umum meliputi 1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat visual. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Kemudian, meningkatkan kegairahan belajar, memungkinkan siswa belajar sendiri berdasarkan minat dan kemampuannya, serta dapat mengatasi sikap pasif siswa. Kemudian memberikan rangsangan yang sama dan dapat menyamakan pengalaman dan persepsi siswa terhadap isi pelajaran. Selanjutnya menurut Levy dan Lenz, khususnya pada media visual ini memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompensasoris. Selanjutnya peranan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Sidik Bagas menyebutkan bahwa peranan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar antara lain, yang pertama, memperjelas penyajian materi agar tidak hanya bersifat verbal atau dalam bentuk kata-kata tertulis maupun tulisan. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, penggunaan media secara tepat bervariasi dapat mengatasi sifat pasif anak didik. Kemudian yang keempat, menghindari kesalahpahaman terhadap suatu objek dan konsep. Dan yang terakhir adalah menghubungkan yang nyata dengan yang tidak nyata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nanda Pratama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kelompok kami. Di sini saya akan melanjutkan yang B, yaitu klasifikasi media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan komponen instruksional yang meliputi pesan, orang, peralatan dengan masuknya berbagai pengaruh ke dalam dunia pendidikan, misalnya teori, konsep baru, dan teknologi. Media pendidikan atau pembelajaran terus mengalami perkembangan dan tampil dalam berbagai jenis dan format dengan masing-masing ciri dari kemampuannya sendiri. Nah, dari sinilah kemudian timbul usaha-usaha untuk melakukan klasifikasi atau pengelompokan media yang mengarah kepada pembuatan taksonomi media pendidikan atau pembelajaran. Berdasarkan perkembangan teknologi, Arsyad mengklasifikasikan media atas 4 kelompok, yaitu yang pertama, media hasil teknologi cetak. Merupakan cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi melalui proses percetakan mekanis atau fotografis. Kelompok media hasil teknologi cetak meliputi teks, grafik, foto, referensi fotografik. Materi cetak visual merupakan pengembangan dan penggunaan kebanyakan materi pengajaran lainnya.
Nah, dari teknologi ini menghasilkan materi dalam bentuk salinan tercetak, contohnya buku, teks, modul, majalah, handout, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk kelebihan dari media ini adalah yaitu murah, dapat diakses oleh kalangan luas, tidak memerlukan peralatan, bersifat fleksibel, mudah dibawa kemana-mana, dapat digunakan untuk menyampaikan semua materi pembelajaran, bisa dibaca di mana saja dan kapan saja, tidak terikat tempat dan waktu. Nah, untuk kekurangan dari media ini yaitu membutuhkan reading habis, membutuhkan pengetahuan awal atau prior knowledge, yaitu kekurangan bisa membantu daya ingat. Selanjutnya, apabila menyajikan font, warna, ilustrasi tidak menarik dan cepat membosankan. Selanjutnya yang kedua yaitu media hasil teknologi audio visual. Media ini menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio visual. Contohnya proyektor, film, televisi, video, dan sebagainya. Untuk kelebihan dari media audio visual ini yaitu dalam media ini mencakup segala aspek indera pendengar, penglihat, dan peraba. Sehingga kemampuan semua indera dapat terasa dengan baik-baik digunakan karena digunakan dengan seimbang bersama. Adapun kekurangan dari media ini yaitu keterbatasan biaya serta penerapannya yang harus mampu mencakup segala aspek indera penglihatan, pendengaran, dan peraba. Selanjutnya yang ketiga yaitu media hasil teknologi berbasis komputer. Nah, merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor. Berbagai jenis aplikasi teknologi berbasis komputer dalam pengajaran umumnya dikenal sebagai computer assist introduction atau pengajaran dengan bantuan komputer. OneCut dan Orionovis pelajaran berbasis komputer memiliki beberapa keuntungan, antara lain yang pertama dapat mengakomodasi siswa yang lamban karena dapat menciptakan iklim belajar yang efektif dengan cara yang lebih individual. Selanjutnya dapat merangsang siswa untuk mengerjakan latihan karena tersedianya animasi grafis, warna, dan musik. Selanjutnya yang terakhir yaitu kendali berapa pada siswa sehingga kecepatan belajar dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir yaitu media hasil teknologi gabungan. Media hasil teknologi gabungan ini adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi yang menggabungkan beberapa bentuk media yang dikendalikan oleh komputer. Perpaduan beberapa teknologi ini dianggap teknik yang paling canggih. Contohnya telekonferensi, realitas maya atau virtual reality. Pengelompokan berbagai jenis media apabila dilihat dari segi perkembangan teknologi oleh Seals dan Glasgow dibagi ke dalam dua teknologi, yaitu kategori luas, yaitu pilihan media tradisional dan pilihan media teknologi mutakhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rahma Soliha, NIM 1930202277. Saya di sini akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu C. Perencanaan untuk pembuatan media pembelajaran. Perencanaan pembuatan media pembelajaran meliputi 1. Perencanaan umum, 2. Perencanaan visual, 3. Pengaturan tata letak. 1. Perencanaan umum. Perencanaan umum meliputi A. Perencanaan dan kreativitas, B. Mulai dengan kegunaan atau ide yang berhubungan dengan kebutuhan suatu kelompok siswa, C. Memotivasi atau memberi informasi atau mengajarkan sesuatu, D. Mengembangkan tujuan, E. Mempertimbangkan audiens, F. Membuat outline atau garis kerangka, G. Bekerja dalam tim. Yang kedua, perencanaan visual. Perencanaan visual meliputi A. Elemen dalam suatu media terdiri dari elemen visual atau gambar dan elemen verbal, kata-kata atau kalimat. Yang B. Pola merupakan ide penampakan keseluruhan elemen-elemen kerangka mana mata audiens hendak dibawa. Yang ketiga, pengaturan tata letak. Pengaturan tata letak meliputi A. Kedekatan, B. Arah, dan C. Konsistensi. Yang materi selanjutnya yaitu D.
pemilihan media pembelajaran. Setiap media pembelajaran memiliki keunggulan masing-masing, maka dari situlah kita diharapkan dapat memilih media yang sesuai dengan kebutuhan atau tujuan pembelajaran dengan harapan bahwa penggunaan media akan mempercepat dan mempermudah pencapaian suatu pembelajaran. Adapun dalam memilih media, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Memahami karakteristik setiap media. 2. Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 3. Sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan. 4. Sesuai dengan materi yang dikomunikasikan. Yang kelima, sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan, kemudahan memperoleh media. 6. Sesuai dengan keadaan peserta didik. 7. Sesuai dengan keterampilan pendidik menggunakannya. Ke-8. Ketersediaan waktu menggunakannya. 9. Sesuai dengan taraf berpikir peserta didik. Dan adapun secara umum kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Kedua, kesesuaian dengan materi. Ketiga, karakteristik siswa. Yang keempat, gaya belajar. Yang kelima, lingkungan. Dan yang keenam, ketersediaan fasilitas mendukung. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.